Baiklah, akan kita mulai acara webinar kali ini, webinar UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Isti Pujiastuti, SEME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi. Yang terhormat Ibu Nur Marisa, SEMAK, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi. Yang terhormat Saudara Fikri Rahmatul Rifah, selaku Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi. Yang terhormat Saudara Andri Firmansyah, selaku Ketua Pelaksana Webinar UMKM kali ini. Yang terhormat Bapak Harun Ar-Rasyid, BSMIEB PhD, selaku pemateri webinar UMKM kali ini. Yang terhormat Saudari Yulika Zufriantami, selaku moderator webinar UMKM, serta yang terhormat seluruh peserta webinar UMKM yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan pemateri ini. Meski harus diadakan secara daring ya atau online, semoga kita tetap sehat selalu. Pada acara webinar kali ini, kita akan mengusung tema yaitu strategi peningkatan produktivitas UMKM daerah Bekasi selama pandemi. Sebelum mulai acara, perkenalkan saya Fajar selaku MC pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua ada pembacaan doa oleh Saudara Akbar Gunawan. Yang ketiga akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat ada sambutan-sambutan dari Saudara Andri selaku Ketua Pelaksana IPES, serta Saudara Fikri Rahmatul Rifah selaku Ketua BEM FE, dan Bu Nurma selaku Wakil Dekan. Acara yang kelima itu pembacaan CV moderator serta pembacaan CV pemateri. Acara keenam itu pemaparan materi. Acara ketujuh itu sesi tanya jawab. Acara ke-8 itu foto bersama. Baiklah, yang pertama sambutan dari Saudara Andri Firmansyah selaku Ketua Pelaksana di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Rashid, SEMM SPS, sebagai pembicara dan pemilik Ibu Nur Marisa, dan saya hormati seluruh hadirin webinar UMKM yang berbahagia. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat mengikuti acara webinar UMKM pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya dan sahabatnya, serta kita para pengikut juga. Saya selaku Ketua Pelaksanaan Webinar mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Webinar ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas UMKM daerah Bekasi selama pandemi. Dan acara ini diperuntukkan kepada seluruh kalangan masyarakat dan terkecuali. Dan saya mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Saudara Andri atas sambutannya. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua BEM yakni Saudara Fikri Rahmatul Rifah. Dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Harun Ar-Rasyid selaku pemateri webinar UMKM kita pada pagi hari ini.
Yang terhormat pula Ibu Nur Marisa selaku pembina sekaligus Wakil Dekan Fakultas Ekonomi. Dan juga yang saya banggakan kepada seluruh audiensi pada webinar pagi ini. Sebelumnya, webinar pada pagi hari ini adalah bertemakan tentang bagaimana produktivitas UMKM di masa pandemik di tahun ini, yang dimana masa pandemik dari tahun 2019 pada saat ini berpengaruh ke segala macam sektor, terutama di sektor UMKM, yang dimana UMKM itu berpotensi sebagai, kalau bisa kita ibaratkan sebagai jantung perekonomian daerah, yang dimana transaksi jual beli dan sebagainya itu terjadi di UMKM. Dan tercatat per 5 Agustus 2021, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi mencatat sekitar 10% pedagang Kota Bekasi itu gulung tikar, yang dimana yang seharusnya para pedagang ini terus ditingkatkan dalam sektor perekonomian untuk meningkatkan perekonomian. Namun di masa pandemi ini kita sangat dirasakan bahwa perekonomian dan UMKM ini sangat berpengaruh. Maka dari itu pertemuan kita pada pagi hari seharusnya mendapatkan solusi, mendapatkan edukasi tentang bagaimana dari berbagai macam cara untuk bagaimana kita bisa menaikkan kembali UMKM, bagaimana kita bisa meningkatkan kembali perekonomian yang ada di Kota Bekasi dan Indonesia khususnya. Mungkin dari saya itu cukup, mungkin ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk sambutan dari Ketua BEM kita, Bang Fikri Rahmaturifa. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bu Nur Marisa selaku Wakil Dekan, dipersilakan. Baik. Sorry, sebentar. Suara saya terdengarkah? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Harun. Pagi Bu Rizka. Apa kabar Pak? Lama nggak ketemu. Oke. Hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini, walaupun sekarang tuh udah nggak aneh lagi ya kalau kita ngumpulnya tuh by virtual seperti ini udah seperti tatap muka biasa kalau sekarang nih. Oke. Hari ini kita akan melaksanakan webinar UMKM nih. Webinar UMKM ini temanya strategi peningkatan produktivitas UMKM daerah Bekasi selama pandemi. Nah, saya agak gimana ya ketika melihat materinya selama pandemi, padahal kita sekarang udah mau berada di ujung pandemi ya Pak. Selesai. Kita udah hampir selesai nih pandeminya, karena beberapa negara juga udah menyatakan endemi gitu. Nah, Indonesia mungkin sebentar lagi juga akan menyatakan endemi, dan mungkin masa pandemi yang kemarin itu bisa jadi pelajaran buat kita semua, terutama buat UMKM atau buat teman-teman mahasiswa nih nanti yang bakal jadi wirausahawan seperti Pak Harun, yang beliau nih usahanya udah oke banget deh. Cuma pasti usaha ini juga dirintisnya nggak langsung tiba-tiba besar ya Pak. Siap. Ada usaha yang sangat besar, ada pengorbanan juga yang sangat besar di sini. Nah, di sini Pak Harun mungkin juga nanti akan menceritakan kisah-kisah usahanya, terus apalagi selama pandemi ini mungkin juga pasti berdampak ya Pak. Nanti coba teman-teman mahasiswa ambil yuk sebanyak-banyaknya ilmu dari Pak Harun ini, manfaatkan Pak Harun ini ilmunya supaya nanti kita terutama kalian mahasiswa ini bisa menjadi lebih baik atau menjadi wirausahawan terbaik gitu, dan bisa meningkatkan UMKM. Dimana kalau Indonesia ini UMKM itu menjadi sektor yang paling berkembang kali ya Pak saat ini tuh. Ya, mungkin itu aja dari saya. Selamat berseminar, selamat mencari ilmu, selamat mencari relasi baru juga.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibu Nurma atas masukan serta sambutannya. Mohon maaf sebelumnya tadi ada acara yang kelewat. Untuk acara yang kelewat, kita bisa memulainya sekarang, yaitu pembacaan doa oleh Saudara Akbar Gunawan. Dipersilakan Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau lebih baiknya kita webinar UMKM ini sebelum kita memulai materi, lebih baik kita alangkah baiknya berdoa yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa ni'amahu wa yukadu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wa dzikri ala karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk pemeliharaan alam semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli ala wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Maliku, ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud dan hanya kepadamu lah kami bersyukur. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepada kamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan acara webinar UMKM yang bertema strategi peningkatan produktivitas UMKM daerah Bekasi. Ya Allah, lancarkanlah acara kami dan berkahilah dan penuhilah acara kami dengan kebaikan dari awal hingga akhir materi ini. Ya Allah, bukakanlah pikiran kami, lanturkanlah lidah kami dan berikanlah kami ide-ide yang cemerlang untuk membangun kekuatan ekonomi bangsa ini. Ya Allah, yang Maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu dan berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arifna haqqa wariba wa ajrina berita warkurna fitnabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah yang benar dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah dari kami dan yang benar datangnya hanya kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Akbar untuk doanya. Semoga kita diberikan kelancaran dalam melakukan acara webinar kali ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita semangat. Silakan Saudara Ridho.
Baiklah, terima kasih untuk Saudara Ridho telah memutarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Semoga kita diberikan semangat 45. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan CV moderator serta pembacaan CV pemateri. Yang pertama, pembacaan CV moderator bernama Yulika Jufrian kami, tempat tanggal lahir di Purworejo pada 20 Juli 2002, alamatnya di Ciketing Selatan, agamanya Islam. Beliau menempuh pendidikan di SDN Negeri Ciketing Udik 1 pada tahun 2008 sampai tahun 2014. Yang kedua, dia menempuh di SMP Negeri 31 Bekasi pada tahun 2014 sampai tahun 2017. Yang ketiga, dia menempuh di SMK Negeri 2 Bekasi pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Saat ini, Saudari Yulika menjadi mahasiswi semester 4 program S1 Manajemen di Universitas Islam 45 Bekasi. Beliau memiliki pengalaman organisasi yaitu sebagai anggota Palang Merah Remaja selama 3 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Serta pengalaman yang pernah dia miliki yakni praktik kerja lapangan atau PKL di PT Nandia Karya Perkasa pada bagian HRD NGA. Dan yang terakhir, dia pernah menjadi kasir di toko Yohan Besan. Untuk pembacaan CV selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Yulika. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fajar yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memandu acara ini selanjutnya. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa para peserta yang telah hadir dalam acara ini. Yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Ibu Nur Marisa SEMAK, yang kami hormati Ketua BEM Fakultas Ekonomi Saudara Fikri Rahmatul Rifa, yang saya hormati Ketua Pelaksana Webinar UMKM Saudara Andri Firmansyah, dan yang saya hormati dosen sekaligus pemilik PT Krakatau Putra Abadi yaitu Bapak Harun Al-Rasyid BSNI BPHD selaku pemateri. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema strategi peningkatan produktivitas UMKM daerah Bekasi selama pandemi. Untuk itu, kita membutuhkan informasi untuk menyampaikan kita harapkan dalam webinar kali ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke dalam webinar ini, Bapak Harun Al-Rasyid. Pemilik dan pendiri sekolah pengusaha pemilik rumah makan Prancis Lele Kembar dan motivator untuk beberapa universitas dan perusahaan, sekaligus pengarang beberapa buku motivasi yang berjudul Gagal Bangkrut Nyempul Menjadi Pengusaha Kredit Card Internasional Unlimited. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Harun. Kepada Bapak Harun, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Salam sukses. Yang saya hormati di sini ada dosen saya, Bu Risa. Selamat pagi. Sudah lama nggak ketemu dengan Bu Risa. Sekarang ketemu di webinar. Kemudian mungkin dosen-dosen saya yang lain, ini luar biasa. Karena terus terang adik-adik semua, saya dibesarkan dari Unisma. Saya punya perusahaan juga dari Unisma. Semua dosen-dosen hebat dari Unisma yang mensupport saya, mensupporting saya. Kemudian dulu masih pertama kali saya akan dibesarkan dan dididik oleh kampus Unisma, mencetak bagaimana
mindset saya bergerak menjadi entrepreneur sejati, yaitu dari kawan-kawan dosen saya dulu di Unisma yang dulu ada Bu Endang almarhum, dia selalu membimbing yang luar biasa, ini orang hebat luar biasa. Tapi Allah berkehendak lain, beliau meninggalkan kita semua, adik-adik semua. Kemudian ada Pak Aris, ada kawan-kawan dosen yang lain. Jadi saya dulu dibesarkan S1-nya di Unisma. Dan saya punya ide, kemudian diskusikan dengan kawan-kawan ibu semua yang dosen, sehingga mereka menangkap ide saya dan mereka mengatakan, Pak Harun Ar-Rasyid, you harus maju di dunia entrepreneur UMKM yang luar biasa. Ini kata-kata dosen-dosen kita yang sekarang. Nah, adik-adik semua yang saya hormati, BEM FUI Unisma, kemudian semua, baik ketua ataupun jajarannya dan tim-timnya semua, tidak saya sebutkan satu persatu. Yang penting kita sekarang ingin sukses. Saya mau tanya dengan adik-adik semua, apakah ingin sukses? Pengen, Pak. Ingin ya, semua. Pengen, Pak. Jadi ada 10 burung di pohon. 5 burung menginginkan untuk terbang. Berapa burung masih di pohon? Ada 10 burung di pohon. 5 burung menginginkan untuk terbang. Berapa burung lagi di pohon? 5, Pak. Ya, hebat. Jadi masih 5 ya. Karena dia masih ingin, yang lain masih ingin terbang. Adik-adik semua, saya memiliki PT Krakatau Putra Abadi, yaitu memproduksi spring bed di daerah Cimuning. Dan pertama kali waktu saya semester akhir, ya kan, semester akhir saya sudah buka usaha di dunia entrepreneur. Kemudian dari situ melebar, saya buka juga usaha kuliner. Sekarang kalau ketemu dengan ada namanya nasi kebuli 15.000 makan di tempat, itu punya saya, ya kan? Hasil daripada acara pandemik. Ketika pandemik ini kita mentok semua, ya saya punya ide bagaimana mencetak orang banyak makan di tempat. Hasilnya luar biasa. Kemudian kalau ketemu lagi dengan sup kepala sapi, ya kan, sup kepala sapi harganya murah, 10.000, 15.000, 20.000. Nah, itu baru saya cetak, dan yang makan itu luar biasa. Bahkan sehari bisa saya ngajar karena saya dibesarkan oleh Unisma Bekasi. Karena Unisma ini luar biasa, adik-adik. Jadi wajar dan bangga Anda sebagai mahasiswa Unisma. Karena Unisma itu luar biasa. Banyak mencetak generasi-generasi yang miliarder hebat. Jadi masih di kampus sudah jadi pengusaha. Apakah ada adik-adik sekarang yang masih di kampus sudah jadi pengusaha? Saya rasa adik-adik tak usah menjawab, karena saya lihat 99% pengusaha semua. Tepuk tangan dulu adik-adik semua. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nah, adik-adik semua, kita memulai. Di situ tadi ada nama saya Harun Ar-Rasyid, tapi saya ada di situnya SPS, saya pengusaha sukses. Adik-adik, boleh kalau saya beri gelar adik-adik SPS, boleh ya? Kan belum selesai nih. Ya, tangannya diangkat. Yang punya tangan saja. Pada hari ini, saya diberi gelar SPS. Saya pengusaha sukses.
Saya pengusaha sukses. Nah, taruh di sininya, di jidatnya. Oke. Jadi sekarang sudah jadi pengusaha sukses semua ya, adik-adik semua ya. Ada sini Yulika Zulfia SPS. Ada sini kawan-kawan semua ya kan. SPS, pokoknya SPS saja judulnya ya. Saya pengusaha sukses, sudah doktrin bahwa saya pengusaha sukses seperti itu. Oke, adik-adik semua. Judul webinar kita pada hari ini, kita cari solusi bagaimana meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Bekasi selama pandemik. Nah, orang yang punya ide, ya kan? Orang yang punya ide, kemudian orang yang mentok, ya kan? Orang yang sudah mentok, pasti dia punya ide. Orang itu orang hebat semua dilahirkan orang hebat semua, tidak ada yang nggak hebat, tidak ada yang nggak berhasil, tidak ada yang nggak berhasil, tidak ada yang apa namanya itu yang gagal. Nah, yang hebat karena Anda punya ketika zero main, maksudnya ketika mentok, ide Anda akan muncul. Setuju? Setuju ya? Ide Anda akan muncul. Nah, ide cemerlang Anda muncul, itulah yang namanya apa namanya itu Anda akan lompat dan akan membuka suatu perusahaan yang luar biasa. Next, bisa diiniin untuk ininya? Ada deh? Oke. Ya. Terus saja langsung ke ininya, acara ininya. Ada deh? Next, terus. Oke. Jadi hari ini ada deh, kita akan bersama-sama bagaimana kita sukses bersama-sama. Jadi Anda dari kampus masih kuliah, Anda sudah sukses. Jangan nunggu selesai kuliah dulu baru Anda mulai usaha. Setuju? Setuju ya? Jadi Anda dari sekarang sudah mulai usaha. Ya. Kita bisa lihat sini ada 4 pilar, ada aspek pengelolaan keuangan. Ini sih sepertinya kalau di kampus itu 30 orang anjir. Lu lihat 30 orang siapa aja. Tuh. Coba diiniin suaranya. Yang ini ditutup. Aspek pengelolaan keuangan, kemudian aspek pengelolaan SDM. Ya kan? Aspek pengelolaan operasional dan aspek pengelolaan pemasaran. Ada semua. Jadi memang keuangan itu sangat penting dikelola dengan baik. Kita belajar sama Bu Risah, dia ahli keuangan, ya kan? Bagaimana supaya usaha kita ini tidak sia-sia. Harus ada yang membackup keuangannya. Apalagi kita lihat di Kota Bekasi yang UMKM-nya maju pesat, ya, maju pesat. Kalau kita lihat sekarang malam hari sekarang udah penuh, ya kan? Udah tidak ada pandemik lagi sebenarnya. Sudah adik-adik semua dan kawan-kawan, Bapak Ibu masyarakat Bekasi sudah melupakan itu, sehingga mereka tidak ada momok di dalam dirinya, mereka ketakutan masalah pandemi seperti itu. Semua sudah membahu makan di tempat kan di luar, ya kan, seperti itu. Nah, penting. Kemudian aspek pengelolaan SDM, sumber daya manusia itu penting sekali. Kalau kita melihat di Singapura, di Jepang, ya, di Cina, saya beberapa sebelum pandemik saya baru pulang dari Cina juga, Jepang, saya lihat mereka SDM nomor 1. Kemudian kita bisa lihat nggak usah jauh-jauh Singapura saja, Singapura tidak ada apa-apanya, ya kan? Tapi mereka kekuatan di SDM, mindsetnya, mentalnya mereka mental pengusaha, mental pejuang, mental pedagang yang luar biasa. Pertama kali itu dari orang-orang saudara kita dari Padang. Orang Padang kemudian dari Sumatera itu tahu ke Singapura. Mereka banyak orang-orang Singapura. Orang Singapura itu orang-orang dari Sumatera, dari Jawa, ya kan? Dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, semuanya. Itu orang-orang kita sebenarnya. Mental pejuang, ya kan? Bagaimana orang-orang Bugis di sana mental pejuang, mental pedagang, itu mereka bisa berhasil. Kenapa Indonesia tidak? Kenapa Bekasi tidak seperti itu? Kemudian aspek pengelolaan operasionalnya. Bagaimana
kita akan melihat operasional aspek pemasaran. Next, kita akan lihat. Terus, lanjut, next. Nah, ini kita lihat usaha mikro. Usaha mikro ini adik-adik penting, ya kan? Adik-adik penting masukkan dalam kampus. Hal-hal semacam masih kecil, bisa usaha dijual. Saya dulu waktu di kampus saya jualan. Bahkan saya di kampus bisa membeli mobil saya di kampus. Saya sudah punya mobil pertama waktu saya kuliah di Unisma. Saya jualan bantal, adik-adik semua, bantal, kemudian kesetan, saya menjual apa namanya itu setrika uap, semuanya mobil saya penuh dengan jualan, adik-adik semua. Dan semua dosen-dosennya saya beri informasi bahwa saya jualan, saya punya ini, punya itu, mereka pada beli, ya kan? Kemudian saya masih di kampus juga, saya sudah mulai mencetak nama saya Harun Ar-Rasyid SE, Sarjana Ekonomi. Saya masih ingat katanya Pak Arif itu, kenapa Pak Harun? Kok sudah ada gelar? Kata saya dipancing dulu biar semangat Pak, ya kan? Biar cepat, yang tadinya 5 tahun, 6 tahun, bisa 4 tahun sudah selesai, ya kan? Waktu kita selesai dari kampus, kita sudah kaya raya, kita sudah sukses, seperti itu adik-adik semua. Jangan, saya tidak mau melihat adik-adik pas keluar dari kampus masih mencari pekerjaan. Ini yang luar biasa. Banyak dari Unisma juga yang pas keluar dari kampus mencari pekerjaan, bukan menjadi pengusaha. Tapi yang hadir hari ini kalau saya lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah pengusaha beda, ya kan? Sangat beda, kelihatan seperti itu. Nah, kita bisa lihat usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah, yaitu usaha memiliki program ataupun badan usaha perorangan yang telah memiliki usaha mikro. Next, adik-adik. Nah, kriteria usaha mikro. Mikro itu yang kecil ya. Yang kecil, ya kan? Usaha kecil, dagangan dulu, ya kan? Ataupun maklon dulu. Kawan-kawan yang punya pabrik. Pak, saya jualan ya. Jadi Anda nggak perlu harus punya pabrik dulu, ada semua, ya kan, punya teman-teman yang punya pabrik sepatu, punya pabrik tas, ya kan, punya pabrik tas, punya pabrik yang lain-lain. Kita maklon dulu, saya jualan seperti itu. Tapi kita meminta harga pabrik itu jauh, ya kan. Boleh ada juga kalau seandainya mau jual spring bed boleh, untungnya bisa 500 sampai 1 juta satu spring bed, kan lumayan. Sudah di kampus Anda sudah kaya raya, sudah sukses, tidak minta sama orang tua lagi adik-adik semua, ya kan? Yang paling susah kalau adik-adik sudah besar seperti ini, sudah dewasa, masih minta sama orang tua, itu yang benar-benar menyedihkan adik-adik semua, ya kan? Insya Allah setelah ikut seminar saya pada hari ini, pada pagi hari ini, besok tidak minta tua lagi, sudah siap, oke? Tujuh? Mantap. Kemudian satu, memiliki kekayaan hasil paling banyak, bersih paling banyak. Berapa ini? Udah banyak banget. 550 juta ya, 50 juta ya. Apa namanya itu? Dan bangunan tempat usaha. Sebenarnya ini nggak perlu kriteria usaha, nggak perlu ini. Nggak perlu harus banyak mengeluarkan modal adik-adik. Saya tidak pernah mengajarkan Anda mengeluarkan modal. Bagaimana Anda bisnis tanpa modal? Setuju? Kalau Anda memiliki modal, nggak perlu ngikut seminar. Anda ikut langsung buka usaha. Tapi perlu juga dari mental, dari mindset, dari cara berpikir, ya kan? Buku apa yang Anda baca, harus banyak baca buku. Kemudian banyak teman-teman yang bisa mensupport masalah entrepreneur, teman-teman pengusaha, seperti itu ada semua. Kan ini dua hasil penjualan paling banyak 300 juta, ya kan? Nah, ini kriteria usaha mikro ya. Ini kriterianya 300 juta. Nah, kalau saya masih sekitar itu, ya kan, masih seperti itu.
Tapi kalau seandainya itu sudah besar, sudah sangat besar, sudah luar biasa. Next, adik-adik. Nah, ciri-ciri usaha mikro, jenis barang atau komoditi usaha tidak selalu tepat waktu, dapat berganti. Tempat usaha tidak selalu menetap. Nah, jadi bisa pindah-pindah tempat usahanya, bisa pakai gerobak, ya, bisa pakai mobil, kemudian bisa di depan emperan, ya, sewa 500.000 sebulan, bisa. Belum melakukan administrasi keuangan, jadi tidak perlu ada administrasi, tidak perlu ada SIUP, MPWP, TWP, lakukan dulu. Jadi ini yang bagus, saya setuju ini ciri-ciri usaha mikro nih, ya kan? Jadi lakukan dulu. Kita lakukan dulu, baru berpikir kalau kita sudah sukses, baru semuanya legalitas dipenuhi, ya kan? Legal hukumnya harus penuh, seperti itu. Next. Profil usaha mikro. Jadi ada profilnya, tenaga kerja mempekerjakan 1-5. Rasulullah selalu mengajarkan bahwa kita ini sebagai pengusaha, karena apa namanya itu, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu jadi pengusaha. Kalau 5 orang Anda punya karyawan, berarti itulah orang sukses. Bukan berapa gajinya besarnya, bukan. Kalau gaji besarnya berapa, itu masih digaji. Tapi kalau Anda sudah mempekerjakan 5 orang, itulah orang sukses, adik-adik semua. Ya kan? Itu orang-orang sukses. Itu sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW bahwa kita menjadi seorang entrepreneur, pedagang sejati, seperti itu. Kemudian di sini ada aktiva tetap, relatif kecil di luar pusat bisnis, ya kan? Kemudian ada yang 3 pemasaran, tergantung pasar lokal, jarang terlihat kegiatan ekspor impor. Yang keempat, manajemen ditangani sendiri. Yang kelima, aspek hukum, beroperasi di luar ketentuan yang diatur oleh hukum, perizinan, pajak, perburuan, ya. Jadi kalau seandainya profil usaha mikro, ya seperti ini, ada semua, ya kan? Kayak contohnya pajak belum kelihatan, belum ada yang pakai pajak, ada yang enggak, ya kan? Nah, karena masih kecil, sangat kecil, tapi nantinya akan besar, akan jadi besar. Jadi adik-adik jangan takut, jangan ada SIUP, MPWP, TDP, izin ini, izin itu, lakukan aja yang dulu, ya. Lakukan aja, buka usaha. Adik-adik, ada pertanyaan. Saya punya 2 ruko, Pak. Yang mana yang bagus, Pak? Saya jawab, yang bagus yang dibuka. Usaha yang dibuka yang bagus. Kalau usaha belum dibuka, belum bagus. Itu yang bagus, seperti itu. Jadi, mungkin adik-adik nanti tanya, Pak, usaha yang apa, Pak, yang bagus? Usaha Anda dimulai. Kalau usaha Anda mulai usaha, itulah yang bagus. Bukan usaha tanya-tanya, bukan usaha ini itu segala macam, bukannya usaha adalah, ya kan? Karena sekarang kita berpikir bagaimana antara kampus, antara pelajaran di kampus dengan di luar kampus, ya kan? Harus benar-benar seimbang, ya kan? Kita bagus. Makanya dulu ketika saya buka usaha, saya harus kuliah. Kenapa kok harus kuliah? Karena harus pinter. Kalau nggak pinter nggak bisa. Kalau gitu ada. Next. Nah, ini usaha kecil. Saya minum dulu. Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional. Memiliki kedudukan potensial yang dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Jadi Bekasi akan luas, pasarnya akan luas ketika usaha kecil ini masuk. UMKM ini masuk di jajaran pemerintahan. Kenapa? Pemerintahan akan membuka 1.000 lapangan UMKM. Kita bisa lihat. Ini
ketua ataupun Pak Tri sebagai wali kota Bekasi, dia sudah mensupport kita untuk menjadi usaha kecil dan menengah. Nah, ini bisa disupport masalah permodalan dari mereka, dari perbankan, bisa adik-adik. Nah, ini harus kita bisa dekat dengan pemerintahan juga, supaya UMKM ini bisa besar dan bisa sukses dengan cepat. Kenapa? Kalau tidak ditunjang dengan dana juga ya nggak bisa. Kalau seandainya kita dana makron tadi, itu bisa. Seperti itu, ya adik-adik. Next. Nah, perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya. Ini perbedaannya. Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan. Tidak ada pembukuan. Kalau Bu Risa ya kan melihat, wah ini usaha kecil ini tidak ada berat pembukunya, masih kecil-kecil, tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap perbankan, ya kan? Tapi harus ada, karena waktu saya usaha kecil dulu, saya udah ada pembukuan seperti itu, sudah ada pembukuan. Kenapa? Untuk meminjam uang di bank, di backup oleh bank, itu harus ada pembukuannya. Ini penting juga. Kemudian pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usaha. Ya, teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern. Ya, jadi pelan-pelan. Ini nih pelan-pelan nih. Memang usaha kecil nih masih semi modern, tapi kita yang membuat. Makanya bosnya yang harus kuat. Bosnya harus benar-benar pejuang entrepreneur sejati. Ya, tergantung kitanya ada semua. Kemudian terbatas kemampuan pengusaha kecil ini mengembangkannya seperti untuk tujuan ekspor. Ini bisa aja, ya kan? Sebelum pandemik saya juga sering kirim ke luar negeri. Sering, ya kan? Pesan ke luar negeri sekarang. Kemudian contohnya yang hal-hal sekecil-kecil mungkin itu bisa dikirim ke luar negeri. Jadi perbedaan usaha kecil dengan usaha lain ya seperti ini ya ada semua. Next. Ya, faktor yang mengakibatkan kelemahan dalam usaha kecil. Satu, keterbatas modal. Ini pasti pertanyaan yang nomor satu, keterbatas modal. Sebenarnya tanpa modal kita bisa jalan. Yang penting jiwa kita semangat. Karena adik-adik sekarang banyak orang yang hidup tapi mati. Jadi mati, dia bisa tertawa, ya kan, bisa tersenyum, mati jiwanya, semangatnya mati, mindsetnya mati, mentalnya mati. Kalau kita punya mentalnya hidup, semangatnya hidup, semuanya bisa kita cari, modal bisa kita cari. Ya, dua, permasalahan kepegawaian. Nah, banyak usaha kecil ini tidak percaya dengan pegawainya. Dia tidak yakin dengan pegawainya. Seolah dia yang mengerjakannya. Ya, saya punya karyawan banyak, biarkan mereka ada segmen masing-masing, ada accounting, ada manajer, ada supervisor, ada karyawan. Jadi kita harus percaya kepada karyawan. Kemudian biaya langsung yang tinggi, ya, yang kalau buka usaha pertama pasti tinggi seperti itu, pasti biaya langsungnya yang sangat tinggi. Kemudian keterbatasan varian usaha, kemudian rendahnya kredibilitas. Jadi ini faktor yang mengakibatkan kelemahan dalam usaha kecil. Memang lemah, ya kan? Tapi kitanya yang kuat. Kita sebagai owner harus kuat. Nah, next. Ya, faktor yang mengakibatkan kekuatan usaha kecil. Nih, motivasi yang lebih tinggi, ini seperti tadi ya, motivasi yang tinggi. Ini ownernya, yang tinggi, bosnya yang harus tinggi. Makanya kita harus selalu jadi bos. Kalau ketemu dengan kawan-kawan, sukses, saya bos, gitu aja, ya kan? Saya bos. Nah, kalau bosnya kuat, ownernya kuat, pemilik usahanya kuat,
sukses. Yakin saya bisa sukses. Kemudian fleksibilitas lebih tinggi. Kekurangan birokrasi, tidak mencolok, ya kan? Jadi faktor yang mengakibatkan kekuatan usaha kecil. Jadi tidak mencolok, ya. Jadi hal semacam ini yang penting, tapi nomor satu yang sangat bagus, motivasi yang lebih tinggi itu yang dimiliki adik-adik, harus dimiliki oleh adik-adik sebagai entrepreneur sejati, karena di Indonesia ini sekarang sudah hampir 3%. Dari dulu ya, dulu 0, sekian persen entrepreneurnya, sekarang sudah 3% ke atas. Ini luar biasa. Sedangkan pemerintahan akan besar, akan kuat kalau seandainya entrepreneur sudah 7%. Nah, kita lihat yang namanya Singapura itu sudah 13%, Amerika 13%, kemudian Malaysia sudah 6% ke atas, entrepreneur sudah 6% ke atas. Kita sebentar lagi kita balap. Jangan kalah dengan negara-negara lain. Kita ini jagoannya, kita hebat. Ya, kita hebat ada semua. Next. Usaha menengah. Nah, jadi ada yang kecil, ada usaha menengah, ya. Usaha menengah berarti udah mulai maju nih, ya kan? Nah, adik-adik. Jadi usaha menengah yang dimasukkan dalam undang-undang RI nomor tahun 20, nggak kelihatan karena ini, tentang UMKM adalah usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Perusahaan dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung, tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan ataupun hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi usaha menengah ini sudah besar. Jadi kapasitasnya, kapabilitasnya sudah sangat besar. Tapi kita usaha dari kecil dulu. Kita belajar dari nol sebelum kita melompat lebih tinggi lagi. Apalagi adik-adik, banyak kampus-kampus yang lain ya, dari apa namanya itu, dari kecil, dari dalam kampus, dari semester 1 sampai semester 8 dia sudah jadi pengusaha. Ada pengusaha kripto ya, ada pengusaha koin, tapi jangan koin abal-abal, adik-adik harus pinter, ada kripto ini jago juga. Serasa kita harus bagaimana kita usaha trading juga bagus, jadi banyak usaha-usaha yang sudah dibuka ya. Jadi saya sih pingin nanti kapan-kapan kita bisa sharing kalau sudah tidak ada pandemi ya, saya sudah bisa ke kampus, sudah bisa ketemu silaturahim dengan adik-adik, kita belajar kripto bersama-sama, kita belajar hal-hal yang lain. Jadi semua harus tahu, harus kita pelajarin semua, ya kan? Usaha kecil belajar, usaha menengah belajar, usaha besar kita belajar, ya harus belajar semua supaya kita ini tidak minta di mana-mana dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Sekarang sudah selesai katanya Bu Risa tadi, tidak ada lagi, ya kan? Kita sudah sukses seperti itu adik-adik semua. Kita sudah kuat. Apalagi pemerintah mengatakan kita boleh pulang kampung. Tapi syaratnya harus di apa namanya itu, divaksin dulu. Ya bagus. Next. Ya, kriteria usaha menengah. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi. Ini usaha menengah. Jadi dia sudah punya organisasi besar, punya manajemen, ya. Kemudian telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem yang luar biasa. Kemudian telah melakukan aturan yang pengelolaan dan organisasi perusahaan, jam sostek segala macam, ya kan? Dengan pemerintahan, harus berkait dengan pemerintahan. Semuanya BPJS harus masuk juga, jam sostek yang masuk. Kemudian telah melakukan aturan pengelolaan dan organisasi perburuan. Jadi ada jam sostek, ada pemeliharaan kesehatan, semuanya kalau seandainya udah usaha menengah. Sudah memiliki segala persyaratan. Liga. Next, adik-adik. Halo? Ya.
Next. Ya, sasaran dan pembinaan UMKM daerah Bekasi. Jadi ini sasarannya. Rencana strategis perangkat daerah Restra PD merupakan dokumen rencana resmi perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan. Nah, ini sasaran dan pembinaan UMKM daerah Bekasi. Kita bisa lihat sasarannya juga banyak, ya kan? Sasarannya ya bagaimana wakil kepala daerah ini, pemerintah daerah ini bisa berkompeten untuk usaha-usaha kecil menengah. Adik-adik, saya setelah kemarin sebelum Lebaran, sebelum bulan puasa ini beberapa bulan yang lalu sudah mulai mendidik banyak UMKM yang luar biasa. Sasarnya pemerintahan akan ikut campur memanage mereka supaya kita tidak kerja sendiri. Kalau kita kerja sendiri ini yang luar biasa, berat bagi adik-adik semua. Jadi ada yang keikut campuran daripada pemerintahan. Ini yang luar biasa. Penting pemerintahan hadir di aspek apa namanya UMKM. Next. Ya, rencana perangkat daerah diharapkan arahan pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai perangkat daerah dalam 5 tahun. Jadi 5 tahun yang ke depan apa nih? Ya kan? Kita baru 2 tahun nih kena pandemik nih. Jadi setelah pandemi ini selesai, tidak ada lagi, kita rencana apa? Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Ya kan? Apa? Ya. Jadi rencananya apa? Ini karena pemerintah kita rencananya apa? Tapi tinggal kitanya nanti yang akan menggerakkannya juga. Kita sudah harus memulai. Mulai bukannya cuman berbicara saja. Karena banyak yang berbicara, jago ngomong, tapi apa namanya itu tidak ada penyelesaiannya. Kalau kita ngomong kerja, ngomong kerja, seperti itu. Dan harus ada hasil. Ini yang luar biasa. Next, ya, beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi koperasi UMKM, ya. Jadi respon masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menghimpun ekonomi modal sendiri masih rendah. Kalau saya lihat sih, ini memang tergantung kita juga, karena ini memang yang telah diinikan memang seperti ini ya Dedek. Kualitas pengelolaan koperasi tentang perkoperasian masih kurang kena basic dasar pendidikan para pengurus bervariasi. Ada yang tidak sekolah sudah ngurusin UMKM, ini yang luar biasa. Kemudian belum terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, yaitu respon pelaku UMKM terhadap kegiatan sangat kurang, dikarenakan UMKM sulit meninggalkan kegiatan bisnis kesehari-harian. Kemampuan pendidikan pelaku UMKM sangat bervariasi sehingga adik-adik tinggal kitanya. Jadi ini beberapa hambatan. Memang hambatan ya seperti ini, ya kan? Tapi kalau sudah bergerak di dunia entrepreneur tidak ada hambatan, ya kan? Tidak ada hambatan, apalagi koperasi. Koperasi ya tinggal kita pilih koperasi yang bagus, yang menangannya yang bagus, pemimpin-pemimpinnya yang bagus. Jangan orang-orang yang tidak ada, ya kan? Tidak ada basicnya, udah memimpin suatu perusahaan koperasi ya tidak berhasil, tidak bisa menyambung seperti itu. Next. Ya, kebijakan tata ruang wilayah Kota Bekasi. Ya, pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung terwujudnya fungsi Kota Bekasi sebagai PKPN.
pengembangan sistem transportasi yang berintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek. Jadi Bekasi memang induknya ya, apalagi sekarang LRT ada di Bekasi, tempatnya jadi kemana-mana ya dari Bekasi. Kekuatan kota Bekasi sangat besar. Kemudian pengembang sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh kota Bekasi. Jadi ada PAM juga dari Bekasi, dialirkan ke Jakarta dari Bekasi, mengembangkan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, infrastruktur dengan berlandaskan kriteria alamiah dan kearifan lokal. Kemudian 5, menetapkan kawasan yang strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi yang tertentu. Ini kebijakan kota, tata kota, ruang wilayah kota Bekasi. Jadi Bekasi ini adik-adik landmark daripada kota-kota besar yang lainnya, yang Depok, kemudian kita bisa lihat Jakarta ya. Semua Bekasi berperan penting untuk mendongkrak kota-kota yang lain, kayak Bogor segala macam. Bekasi yang bisa mendongkraknya. Next. Next, Dedek. Ya, tujuan dan sasaran. Dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah mendukung kebijakan lingkungan hidup strategis Kota Bekasi. Jadi mereka pemerintahan ini mendukung UMKM, sangat mendukung untuk memajukan UMKM. Apalagi dengan adanya pemerintahan yang baru nanti ya kan, seperti itu mereka sangat mensupport untuk maju. Apalagi kampus ini, kampus bisa mensosialisasikan bagaimana melihat menjadi suatu public figure untuk yang lain, suatu contoh untuk memajukan UMKM di Indonesia dan Bekasi pada umumnya. Next. Ya, upaya peningkatan UMKM di masa pandemik. Ya, jadi di masa pandemik ini memang kita bisa lihat mengubah perilaku konsumen dan kompetisi perlu dilihat. Ya, jadi kita bisa lihat kemarin ya kita bisa tidak keluar. Sekarang kalau kemarin itu adik-adik semua makan pun harus pesan dan diantar oleh Gojek, oleh Grab segala macam. Ini luar biasa adik-adik semua. Nah, sekarang kita lupakan yang namanya pandemik. Kita sekarang sudah ke level yang terakhir dan habis setelah Lebaran, setelah UTS, kita sudah ketemu dengan adik-adik semua. Para dosen sudah ketemu, kita juga bisa bahu-membahu, kita bisa sharing bersama-sama. Kenapa? Karena tidak ada yang dirasakan lagi yang seperti kemarin. Ini yang luar biasa adik-adik semua. Nah, ini upaya peningkatan UMKM di masa pandemik tidak ada lagi. Jadi bagaimana tidak ada acara-acara itu, kita langsung lompat ya, kita buka usaha sekarang. Pintu usaha dibuka. Kita bersama-sama. Jadi kalau seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh. Yang membuka usaha, nanti ada yang punya buka usaha, boleh kita buka grup. Buka grup, akan saya support grupnya. Ya kan? Bagaimana pertanyaan-pertanyaan akan saya support supaya adik-adik punya perusahaan yang luar. Tidak boleh berusaha sendiri ataupun punya ide sendiri, harus bersama-sama. Ya kan? Tanpa kita, tanpa para dosen yang lain, tanpa kawan-kawan tidak bisa. Kita orangnya hidup bersama-sama, bergerak bersama-sama. Itu yang diinginkan oleh teman-teman dari Unisma. Next. Nah, adik-adik, ada suatu cerita. Jadi beberapa kena pandemi kemarin terjadi 2 tahun yang lalu, ya kan? 2 tahun yang lalu adik-adik ada banyak yang di PHK. Ada satu keluarga di PHK, suaminya di PHK, sudah berapa bulan tidak bekerja. Kata istrinya, ayah, kerja apa kok? Kerja apa aja, yang penting ada usaha. Nah,
Apa yang terjadi? Kena kepepet si ayah ini, dia buat gerobak. Buat gerobak dan jual bakso. Hari pertama bakso dikelilingkan, dijualkan, tidak ada yang laku. Hari kedua tidak laku. Hari ketiga tidak laku. Hari kelima dia punya ide. Orang kalau sudah kepepet, idenya keluar. Kehebatnya keluar. Energi keluar, semangatnya keluar, mentalnya keluar. Apa yang terjadi? Dia keliling di suatu komplek, dia mengatakan, ketemu dengan orang-orang ramai, dia mengatakan, tolong, tolong, tolong. Orang pada datang. Jualan apa, Pak? Saya jualan bakso. Ada bakso, ada mie ayam, ada bermacam-macam, diinformasikan. Jadi kalau adik-adik ingin jualan, pada intinya, adik-adik miringkan gerobaknya. Adik-adik harus berbicara, komunikasi, harus iklankan, harus masukkan di WA group, dimasukkan di website yang lain-lain, harus dikembangkan bersama-sama. Adik-adik, sukses untuk adik-adik semua. Mungkin ada pertanyaan atau bagaimana supaya kita sukses bersama-sama di dunia entrepreneurship Unisma Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Harun Al-Rashid atas paparan materinya. Dengarlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Bapak Harun Al-Rashid. Materi yang Pak Harun sampaikan tadi mengambil judul strategi peningkatan aktivitas UMKM daerah Bekasi selama pandemi. Kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Bapak Harun adalah UMKM atau usaha mikro kecil menengah ini telah dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia dari data statistik yang telah dilakukan. Mini mewakili sejumlah kelompok usaha tersebut. Ini diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Baik, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitas terlebihnya. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan akan dibuka untuk 3 orang. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Ya, kita bisa lihat ini dari adik-adik bagaimana meningkatkan semangat kewirausahaan, semangat itu diri sendiri untuk semangat untuk berjuang, ya kan, memotivasi. Jadi adik-adik kalau untuk memotivasi kita bisa lihat, nah di buku saya ini nyemplung jadi pengusaha, ya kan, nyemplung jadi pengusaha. Ini perlu dibaca oleh adik-adik Unisma, di perpustakaan ada, tinggal dibaca aja. Ini gagal bangkrut. Bagaimana Anda ketika mau bangkrut udah tidak ada yang gagal lagi, udah tidak ini, udah pasti bisa. Jadi untuk meningkatkan motivasi diri Anda, diri kita, Anda dan saya, ada tujuannya. Jadi tujuan kita apa? Kalau tujuannya untuk mengembangkan keluarga kita, mengembangkan membesarkan perusahaan UMKM tadi, mendapatkan hasil uang, ini bisa ada semua. Ini sangat bisa. Jadi tujuannya mendapatkan apa di situ? Kalau tujuannya kan biasanya ada kalau buka usaha ikut-ikutan, ya, udah tuh kadang-kadang lemah, kadang-kadang semangat lagi seperti itu. Harus ada punya gurunya. Kalau nggak punya gurunya nggak bisa, adik-adik. Harus punya yang mensupportingnya, harus ada. Guru entrepreneur harus ada. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, saya Adi Maulana, izin bertanya, bagaimana caranya UMKM untuk mendapatkan stimulus, mendapatkan talangan dana, ya, seperti itu. Nah, ini yang luar biasa, dicatat, ada semua, dicatat dulu. Nah, kemudian Bapak saya dicatat aja, ada. Jadi bagaimana pemerintahan ini UMKM kalau sana sudah bergerak,
Silakan Dek, pertanyaannya apa? Biar enak. Halo? Siapa lagi yang mau bertanya? Halo, Dek. Baik Pak, ini pertanyaannya kan pada di room chat ya Pak. Saya izin membacakan ya. Siap. Yang pertama ada dari Rizky Adnan. Bagaimana membangkitkan semangat wirausaha dalam diri sendiri ketika semua orang tidak percaya dengan bisnis yang kita lakukan? Satu-satu ya? Iya Pak. Oke, saya jawab satu ya. Jadi, bagaimana confident trust kita? Ya kan? Ketika kita sudah buka usaha, kita kadang-kadang orang nggak yakin. Dan kitanya tidak yakin seperti itu. Nah, kita harus yakin dulu, makanya kita harus lihat. Kita lihat, saying dulu, melihat dulu. Usaha-usaha yang harus kita bangun. Jangan asal semau kita. Kalau semau kita nggak bisa, kita harus lihat namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Saya selalu melihat ketika saya membangun pabrik spring bed, saya harus lihat-lihat dulu di Gudo spring bed, di Romen. Saya harus pabrik-pabriknya dulu. Oh kayak gini nih. Oh hasilnya dari mana? Untungnya dari mana nih? Cuannya dari mana? Kemudian ketika membuka UMKM, contohnya kita ada mungkin pakai gerobak. Nah, kita lihat dulu di mana-mana yang rame. Jangan kita amati, tiru, dan modifikasi, meniru yang tidak rame, adik-adik. Apalagi yang sekarang kopi-kopi. Kopi-kopi semuanya meniru semua. Ya, kita bisa lihat. Boleh kita meniru, tapi kita lihat, kita buat, kita modif yang beda dengan yang lain. Sehingga apa? Sehingga rame. Saya lihat kopi-kopi anak-anak muda, itu penuh. Ya, kaum milenial penuh itu di sana. Nah, kenapa? Karena dia sudah lihat, dia sudah dibuat beda yang lain. Jadi pada intinya, adik-adik, buat yang beda dari yang lain, tapi tiru ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu aja, adik-adik. Silakan. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi dari Kak Siti Cumairo. Bagaimana cara kita meningkatkan daya saing pasar yang makin terbuka dan kompetitif, dan bagaimana menimbulkan mental yang kuat bagi pemula yang ingin belajar bisnis agar tidak cepat down? Oke, adik-adik. Jadi dalam pemula, dalam hasil pemula, pasti kita kadang-kadang down. Kadang-kadang kita mudah menyerah, karena tidak ada yang membackup. Kalau bisa sih, adik-adik harus ada yang membackup. Ada grup bisnis. Grup bisnis itu yang akan menanyakan, harus diskusi terus setiap hari. Kemudian, adik-adik ya baru permula harus menyiapkan mental dulu. Tadi mentalnya harus kuat. Ya kan, mentalnya yang kuat, kemudian semangatnya kuat, kemudian yang tadi saya katakan, ya, harus meniru yang sukses, melihat yang sukses. Saya selalu gitu, melihat yang sukses, ya kan. Jangan kita buka usaha yang belum dibuka orang. Nih, ingat nih, kadang-kadang kita buka usaha yang belum dibuka orang. Itu boleh-boleh saja. Tapi buka usaha yang orang sudah buka, tapi rame, seperti itu. Yang mana yang rame? Ya. Nah, itu boleh buka. Contohnya saya yang kemarin, saya buka, apa namanya itu, nasi kebuli. Itu rame. Rame sekali, tiap hari penuh yang makan. Kalau Anda datang ke daerah, apa namanya itu, ada Dukuh Jamrut, ada Mutiara Gading, boleh Anda makan. Anda saya undang ke situ, biar kita bisa sharing. Ya. Di sana ada supnya, sup kepala sapinya, ramenya minta ampun yang makan. Di situ penuh yang makan. Kenapa? Karena saya sudah tahu
kemauannya masyarakat ini seperti itu adik-adik semua. Jadi kayak gitu, Dek. Jadi bagaimana supaya kita tidak down, yaitu harus punya grup yang menyemangatinya. Contohnya harus punya apa namanya itu gurunya, harus punya gurunya, ya kan? Mentor, bahasa kerennya mentor, harus punya mentor. Next. Ada lagi? Halo, ada lagi, Dek? Cukup? Mas ada Pak, ini pertanyaan dari Adi Maulana. Siap. Dia bertanya, bagaimana caranya UMKM untuk mendapatkan stimulus PEN karena di berbagai pelaku UMKM minim sekali info tentang PEN. Siap. Permodalan ya? Mungkin Pak. Ya. Jadi kita ini adik kita Maulana bahwa untuk mendapatkan permodalan seperti itu, ya. Nah, baik permodalan ini kita harus bagaimana nanti, ya kan? Nantinya kita bisa datangkan UMKM ke sana atau dari pemerintahan ke kampus, ya, ke kampus. Nanti saya yang bisa mengundang ke kampus. Bagaimana mereka akan memberikan arahan-arahan. Yang kedua, ada perbankan yang akan membackup. Jadi ada pemerintahan, ada perbankan. Jadi dua intuisi ini yang kuat, lalu kita ajak ke kampus. Nanti habis Lebaran, ya. Kalau sekarang, ya, sekarang mungkin belum bisa, mungkin nama pemerintahan ya harus menjaga jarak, mereka perbankan menjaga jarak, ya kan. Nah, karena dua ini yang harus kuat. Pemerintahnya oke, kemudian dari perbankan oke, dari mahasiswa yang ingin benar-benar menggerakkan UMKM entrepreneurship harus siap. Ketiga ini harus kuat adik-adik semua. Dan mereka mensupport semua tanpa ada halang-halangnya. Langsung kita bisa go bersama-sama. Siap. Ada lagi? Ada lagi Pak, pertanyaan dari Zahra. Siap. Pertanyaannya itu bagaimana cara menekan pengeluaran atau modal untuk UMKM, Pak? Mengeluarkan? Bagaimana cara menekan pengeluaran atau modal untuk UMKM? Iya. Itu yang benar-benar yang sering dinaikkan UMKM ini, yang modal tak terhingga, modal tidak terkira, ya kan? Tiba-tiba sudah dicatat semua, beli panci, piring, beli ini, tiba-tiba meledak lagi seperti itu. Nah, jadi hal semacam ini lakukan, beli dengan modal-modal yang seadanya aja dulu. Yang penting kita jalan dulu, jalan, ya kan? Sambil jalan, udah dapat uang, beli lagi, dapat uang, beli lagi. Kebanyakan kawan-kawan kita yang bergelut di dunia UMKM beli barang bersama-sama, beli. Sehingga apa? Katanya 200 juta, 100 juta. Yang tadinya 50 juta bisa melebar ke 100 juta. Nah, itu karena dilakukan ketika belum dibuka, dia sudah beli ini, beli itu. Belanja ini, belanja itu, segala macam. Nah, yang bagus adalah sambil berjalan, ya kan? Learning by doing, sambil berjalan. Nah, berjalan, dapat uang, beli. Dapat uang, beli lagi. Dapat uang, beli. Jadi modalnya sedikit, tapi bisa menutupi semuanya deh. Kayak gitu. Ada lagi? Ada lagi Pak untuk pertanyaan terakhir ini Pak dari Andri Alvaro. Siap. Pertanyaannya itu perencanaan strategi apa sih yang cocok untuk dilakukan oleh UMKM di Indonesia dalam menghadapi tantangan pasar global? Siap. UMKM itu banyak adik-adik semua, ya kan? Apalagi pasar global nanti, ya kan? Nah, kita bisa ke daerah-daerah, ya kan? Nah, kita lompat dulu dari Bekasi ke daerah-daerah. Mungkin apa sih contohnya kopi bisa ekspor, ya kan? Kemudian kopi itu kita bisa
manage dengan baik, bisa kita ekspor. Kemudian kita bisa lihat dari selain makanan ya, selain kuliner ya. Mungkin selain kuliner apa sih yang cocok nih ya kan? Mungkin saya punya kawan-kawan dia bisa ekspor cengkeh, pala, lada ya kan? Bisa. Itu dari dia bisa UMKM juga, usaha kecil menengah juga. Kecil dia beli pala, beli lada segala macam, dia bisa ekspor ke Singapura, Malaysia seperti itu bersama-sama. Jadi seperti itu kita bisa lari ke daerah-daerah. Contohnya padi juga bisa. Nah, padi kita bisa support kepada ini mau kita jual di mana nih padi ini, ya kan? Berasnya nanti kita jual kemana? Mungkin kita masukkan restoran-restoran, bisa aja. Nih kawan-kawan saya punya ada 5 restoran, 10 restoran. Kita yang supply padinya, berasnya, ya kan? Seperti itu. Nah, kayak saya contohnya sekarang ada beberapa cabang saya di Nasi Kebuli, disuplai oleh kawan-kawan nasinya, berasnya. Karena dia pakai basmati panjang-panjang berasnya, tidak ada di Indonesia. Adanya dia, seperti itu. Nah, kayak gitu ada semua. Silakan Dek. Ada lagi? Mungkin cukup ya Pak. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Harun selaku pemateri pada webinar pagi ini. Baiknya selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Pada Fajar saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Yulika. Untuk acara selanjutnya kita sesi foto bersama. Silakan yang belum di-on-kan kameranya, silakan di-on-in.